Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk semua saudaraku yang sudah menonton video kami, semoga saudaraku selalu dalam rahmat dan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga saudaraku selalu sehat walafiat, rezekinya selalu dilimpahkan, melimpah ruah halal barokah dunia dan akhirat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama Mas Fatekur. Ini Mas Fatekur mau cerita tentang pendakiannya saat mendaki. Nanti bisa Mas Fatekur ceritakan ini. Ini. Bisa ini diceritakan tentang pengalaman saat mendaki gunung. Pernah mendaki gunung di mana aja? Kalau mendaki gunung sudah di beberapa di Jawa Timur, terutama di Gunung Lawu, Arjuno, Penanggungan, Semeru. Iya. Kalau dari pengalaman kayak diganggu dari bangsa-bangsa gaibnya, sosok gaib itu ada apa enggak? Ini pengalaman di Arjuno ya. Iya. Ketika itu saya sama teman-teman berangkat dari Surabaya sampai di parkiran di Mojokerto, Netes itu menjelang maghrib. Nah, saya dan teman-teman itu startnya itu berhubung di sana hujan itu pagi ya. Startnya berangkat pagi jam 7:30 jam 8. Nah, itu masih belum ada istilahnya ya, masih pagi ya, sampai ke pondokan itu siang. Nah, akhirnya pas di pos terakhir itu maghrib ya. Maghrib. Iya, maghrib. Tapi di situ masih belum ada kejadian sih. Akhirnya itu yang saya merasa aneh itu ketika kembali dari pos tersebut sampai ke turun. Itu kita startnya Isya, setelah sholat Isya 7:30. Nah, di situ kita mulai perjalanan turun. Itu ada beberapa hal ya, terutama waktu perjalanan itu sering bunyi kayak gamelan ya. Sampai bunyi nyata itu Mas ya, nyata. Terdengar nyata ya? Dengar nyata. Itu ada teman-teman yang saya tanyakan, itu juga ada yang dengar, ada yang tidak. Karena di Semeru sendiri kan ada banyak lokasi, itu ada istilahnya pasar setan. Di atas itu ada makam-makam. Saya juga nggak mengerti istilahnya apa, cuma kan istilahnya pasar setan. Itu ada banyak makam di sana. Kalau ada ini nggak, pernah ngalamin kejadian kayak disasarkan atau? Nah, ini pengalaman ya, saya sama teman-teman itu ya, kalau ada yang bilang kalau ngalamin kejadian apapun itu di gunung itu jangan diceritakan dulu. Tidak boleh diceritakan ya. Iya. Mungkin kalau udah 2-3 hari itu gak apa-apa diceritakan ya. Itu ada teman saya itu bilang kayak bawa ranselnya itu berat sekali, padahal ransel itu ya isinya cuma tenda sama perlengkapan ya, tapi itu luar biasa beratnya, sampai padahal perlengkapan biasa gitu. Biasa. Itu pun kalau saya rasa waktu turun itu muter gitu aja, nggak sampai turunnya itu lama, sampai di pos terakhir itu hampir jam 2 kok, padahal startnya itu setelah sholat Isya. Ya, itu di jalan juga mengalami hal-hal yang istilahnya kita ketemu sama ada 2 orang itu. Dia itu ceritanya itu mau turun karena menguber tiket soalnya besoknya itu masuk kerja, katanya itu KTP-nya itu kan di pos itu mau diambil. Nah, ternyata
temannya yang satu ini mungkin kelelahan atau gimana ya, itu tiba-tiba saya dengan rombongan itu ketemunya itu udah pingsan lah. Pingsan dan juga kesurupan di situ. Sampai ada yang kesurupan juga? Ada yang kesurupan. Dan itu ditinggal sama temannya lantaran teman yang satu itu mau ambil KTP-nya itu. Nah itu sudah hampir kesurupan dan juga hipo. Dia kedinginan. Kedinginan sampai menggigil gitu. Menggigil. Baik, nanti kita ini yang dari gunung tersebut, yang dari Arjuna. Gunung Arjuna tersebut, penjaganya nanti yang sering mengganggu di situ bangsa jin ataupun siluman atau yang lainnya yang sering mengganggu, nanti kita masukkan ke dalam tubuhnya mediator. Nanti kita cek biar tidak mengganggu orang yang di situ. Iya, soalnya kan katanya juga kan kalau semisal kayak perempuan lagi haid itu rawan kan, karena biasanya makhluk-makhluk goib itu kan rawan masuk ke, terutama ke perempuan yang haid. Makanya kalau istilahnya kan waktu pendakian haid untuk perempuan kan bahaya ya, seperti itu ya. Saya juga masih belum terlalu sering, ibaratnya masih pemula lah untuk mendaki itu. Mungkin bagi saudaraku yang pernah mendaki dimanapun itu, yang penting kita itu harus selalu tanamkan di hati kita agar selalu mengingat Allah, agar kita terjaga dari mara bahaya. Dan diambil sisi positifnya dari video kami. Apabila kami ada salah kata, salah ucapan, kami juga mohon maaf, karena kami juga manusia biasa. Baiklah, monggo Mas. Ini yang kemarin ganggu sampean sama rombongan sampean saya masukkan ke sini ya. Nanti tanya-tanya. Kalau sampai sakit atau gimana pernah nggak? Kalau itu sih pas waktu ini sempat ya kejadian itu kan malam ya. Nah itu saya itu bilang dingin gitu loh. Itu memang terasa. Padahal udah pakai jaket apa itu. Kalau sakit sih masih tembus gitu ya? Iya, kalau sakit itu sih enggak. Ya cuma teman saya itu loh yang katanya itu kayak gendong orang itu waktu turun itu. Lantaran dia ceritanya udah 2 atau 3 hari sih, waktu kita di Surabaya itu baru cerita. Ya baiklah, nanti kita masukkan dalam tubuhnya mediator. Siap Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Nur Cahyaning Nirwana, dibersihkan tubuhnya mediator. Tidak ada penyusup yang bisa masuk. Dari dalam tidak ada yang bisa bangkit kecuali yang saya maksud dan saya masukkan ke dalam tubuhnya mediator. Bialfi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Allah. Bisa sampai bayangkan itu pas waktu kejadiannya, yang gendong yang ikut temannya sampean itu. Iya, dibayangkan. Nanti saya tarik, saya masukkan ke dalam tubuhnya mediator. Apa yang itu aja, yang kesurupan itu loh yang ada. Oh ya, yang kesurupan itu ternyata itu masih teman saya juga. Oh. Iya, antara dia beda rombongan aja. Gitu. Sampai bayangkan nih waktu itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Nur Cahyaning Nirwana, yang mengganggu temannya Mas Fatakur saat mendaki gunung, dari golongan jin setan siluman fasik yang mengganggunya, seluruhnya tertarik dalam genggaman tangan saya semuanya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk dalam tubuhnya mediator. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad.
Pita suaranya terbuka, bisa berbicara manusia dengan jelas. Allah. Dengan siapa ini? Apa perlu menyuruh aku ini? Ini saya cuma mau berbincang-bincang aja. Masalah apa? Ini kemarin Mas Fatekur bersama teman-temannya saat mendaki itu pernah mengalami kejadian ganjil atau diganggu sama bangsa dari kamu. Apakah benar itu? Orang mau uang itu akeh sing ganggu. Banyak yang kamu ganggu. Itu tujuan kamu mengganggu itu biar apa? Ben dadi parewanganku. Dadi aku butuh roh sing pernah ndaki nang kono. Oh, kamu bawa tawan rohnya gitu. Iya. Kamu kok tega? Iya. Sejatinya menungso iku wis ganggu aku dhisik. Iku dudu nggone menungso, iku dudu nggone penjajahane menungso. Iku nggonku. Mereka kan ke situ kan niatnya kan ya tidak ingin mengganggu kamu berserta teman-teman kamu. Ganggu. Kamu merasa terganggu. Iya. Kamu ini wujudnya apa ini? Aku siluman. Kamu wujudnya apa? Aku siluman macan. Oh, golongan siluman wujudnya macan. Iya. Kamu dari gunung mana ini? Itu Arjuna. Gunung Arjuna. Iya. Kamu jangan ganggu lagi ya. Ora iso. Kenapa, Kak? Wis dadi kewajibanku nang ganggu wong sing sembrono. Sing idak-idak wilayahku. Tujuane menungso nang kono ora kanggo nikmati alam. Udah gini. Udah berapa aja yang kamu sering ini ganggu? Orang berapa aja? Banyak. Hewan. Itu caranya gimana itu? Tarik roh. Kamu tarik rohnya. Iya. Kamu kok tega sekali kamu? Iya. Jangan seperti itulah. Kaiso. Sapa wonge sing jajan wilayahku, sing ora eling marang pangirane, bakalan teko dadi anak buahku. Kamu kenal dengan beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana? Roh. Siapa beliau? Penguasa alam gaib. Kamu tunduk? Penguasa alam kayangan. Masuk Islam ya? Mau. Kenapa nggak mau tunduk? Aku ora kena dipaksa. Bisa. Kamu masuk Islam aja. Kalau kamu nggak mau masuk Islam, nanti kamu malah menyakiti orang lain kamu. Memang itu tujuanku. Jangan seperti itu, kasihan manusianya. Manungsa iku serakah, wis dikei panggon. Wis ganggu panggonku man. Aku wis ngalir. Lah apa sik diusik? Panggonku. Mereka kan tidak tahu kalau kamu ada di situ. Hah? Kebanyakan yang menungso terlena. Itu kan tujuan awalnya. Kamu masuk Islam aja ya? Mau. Terus gimana ini? Mau kamu gimana? Balik aku. Masuk Islam aja. Nanti kalau kamu nggak masuk Islam malah ganggu yang lain kamu. Ora iso. Aku ora kena dipaksa. Dibuka aja dada kamu. Mau. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, ditembak Islam. Siluman yang masuk ke dalam tubuhnya mediator ini. Allah.
dalam dadanya, lafaz Allah membara di dadanya. Diterima aja. Nanti tubuh kamu menjadi dingin, tentram. Diterima aja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dengan izin Sang Yang Nur Cahyaning Nirwana, ditembak Islam masuk ke dalam dadanya Allah. Tebus. Sallallahu ala Muhammad. Dirasakan nikmat Islam di dalam hatinya. Sallallahu ala Muhammad. Apabila menolak semakin masuk ke dalam, Allah bisa merasakan nikmat Islam di dalam dadanya Allah. Masuk ke dalam Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Semua serangannya kembali Allah. Masuk Islam aja. Iya. Kenapa tidak mau masuk Islam? Kalau kamu nggak mau masuk Islam, nanti kamu yang malah merugi. Nanti kamu malah ganggu orang-orang yang di sana. Oh, berarti tujuanmu memang seperti itu, mengganggu orang-orang yang di sana. Terus gimana? Saya tidak akan kembalikan kamu karena tujuan kamu itu tidak baik di sana, mengganggu orang-orang. Terkunci, tidak bisa kembali. Allahu. Saya cuma ingin kamu masuk Islam. Saya tidak memaksa sebenarnya. Kalau kamu mau tunduk dengan beliau, nanti hati kamu itu menjadi tentram, sejuk. Kalau kamu beragama Islam, ya nanti dijaga, tapi kamu harus Islam dulu. Kamu kenal dengan beliau Sang Yang Nur Cahyaning Nirwana. Kenapa kamu masih membangkang? Hah? Masuk Islam aja. Kalau kamu nggak mau masuk Islam, saya lempar kamu nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Nur Cahyaning Nirwana ditunjukkan di hadapannya. Siksa-siksanya itu kalau tidak mau masuk Islam. Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Terlihat dengan jelas siksa di neraka. Allahu. Mau kamu masuk neraka? Dilihat itu siksanya itu. Mau masuk Islam enggak? Dibuka dada kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Nur Cahyaning Nirwana, tertembak Islam di dadanya. Stempel lafaz Allah, bisa merasakan nikmat Islam. Allahu. Tembus ke dadanya, lafaz Allah membara. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad.
nikmat Islam di dalam dadanya terasa. Allahu coba ini diikutin kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, ilmu Islam masuk ke dalam dadanya lengkap. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Gimana rasanya? Enak kan? Kenapa tadi gak mau? Tugasku nang kono. Tadi kamu bilang tugas kamu itu menyesatkan orang itu. Iya. Orang seperti apa yang bisa kamu sesatkan? Wong sing lali karo tujuan. Tujuan seperti apa? Tujuane nang alam iku. Mau nikmati pemandangan alam, keindahan alam, kebesaran pangeran. Nang kono wis lali kabehane. Ono sing njaluk pusaka. Oh, banyak yang meminta aneh-aneh gitu. Ora sembarangan wong pendaki niate tulus. Hmm. Kadang ono sing rusak alam. Kamu di sana pasukan kamu itu ada berapa banyak? Juta. Termasuk wong sing tako. 1 juta? Jutaan. Jutaan? Yo, Banyak sekali di sana. termasuk wong sing tako. Kamu yang terkuat? Yo. Oh, nanti kamu Islamkan semuanya ya. Tunduk dengan beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Yo. Dijalankan ibadahnya, sholat 5 waktunya ya. Ini kalau sampean mau tanya-tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, itu yang di atas kok banyak sekali sesajen itu? Iku termasuk wong-wong sing mau jaluk sekti, jaluk aman, ning lali karo pangeran. Enggak, itu kemudian kok pas saya naik itu di atas kok ada sosok gorila, ya? Jelmaan. Oh, itu siluman. Terlihat sampean dengan jelas. Iku jelmaan. Itu dari golongan apa itu? Padha siluman. Tapi dia nggak ganggu, sama. Cuma ngelingno mengingatkan gimana? Yo ben wedi, ben duwe rasa kuwatir awake dhewe. Oh gitu. Itu terus kemudian kok ada teman saya waktu turun itu ngerasa berat, itu ada yang sugesti. Mergo sebagian arwahe wis digawa karo pasukanku. Oh, sebagian ruhnya sudah dibawa. Ya, tekan dhuwur. Jadi orangnya gampang terpengaruh gitu. Termasuk wong sing kadang ora nemu dalan balik. Nah, itu ceritanya gimana itu kok bisa sampai menyasar? Ya. Sebagian ruh tegawa. Suara-suara gamelan itu gimana, Pak? Iku memang ke makam di atas, makamnya siapa, Mbak? Iku ngono perbuatane menungsa dhewe. Sebenarnya ora ono makam. Mau digawe-gawe karo menungsa. Sing pengen diduwerno ilmune, sing pengen dadi tetua wane. Oh, kalau ada yang kejadian yang meninggal dari mahasiswa dulu itu ya sama, Mbak? Ya. Itu perbuatannya siapa, Mbak? Ya iku wong-wong sing tak tawan arwah. Kalau sampai dia masuk ke jurang itu? Ya iku mangkan muter-muter ning kono. Lali arah, lali tujuan. Sebenarnya wong-wong sing kaya ngono wis kebacut. Emang dia melakukan hal apa kok sampai seperti itu? Kadang panggonanku digawe nguyuh tanpa pamit.
Oh, berarti intinya kalau mau buang air kecil itu harus permisi atau gimana? Yo, omah boleh tahu ya. Yo, berarti izin ya. Yo, Sampai ada yang melakukan hal perbuatan yang dilarang agama banyak, Mbah. wakeh kadang sing munggah gunung ya kadang wis sangu tekong iso. Oh, memang niatnya seperti itu. Memang niatnya koyo dadi ora kabeh wong iku pengen munggah gunung nganggo nyekseni keindahane ciptaane pangeran. Itu Mungkin ada pesan buat pendaki-pendaki kan, kawan. Ya, Mbak, mungkin ada pesan untuk para pendaki yang ingin mendaki ke sana, apa yang ingin disampaikan untuk ke depan supaya Gunung Arjuna juga lebih paling enggak bisa terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. iya, Apa monggo disampaikan? niate dibuletno. Niat merono kanggo apa? Nek memang merono kanggo eling nang pangeranmu, kanggo eling nang gone ciptaane, keindahan alami pangeran. Maksudnya ingat dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Mensyukuri nikmat keindahannya. Ning aja sampai lali tujuan iku. Aja sampai niat teko ngisor. Mong digawe tenar-tenaran ning donya. Nggih. Ya udah, terima kasih Mbah. Ini di sana nanti diislamkan semuanya Mbah ya. Diajak masuk Islam. Enak kan masuk Islam? Sekarang silahkan sampean kembali ke tempatnya, ke sana. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Nur Cahyaning Nirwana, semuanya keluar dari tubuhnya mediator kembali ke tempatnya. Allah. Keluar semuanya. Keluar semuanya. Semuanya. Semua sisa-sisanya semuanya keluar. Allahu. Keluar. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dibersihkan 9 roh dan 7 sukmanya Mas Mukid kembali ke dalam tubuhnya lagi. Dengan izin Sang Yang Nur Cahyaning Nirwana bi alfi sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk semua saudaraku diambil pembelajarannya. Yang negatif dibuang jauh-jauh. Tadi siluman macan tadi bilang kalau orangnya itu, maksudnya pendakinya itu ingat sama Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmatnya, keindahan alam tersebut. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Kalau kita sering-sering baca sholawat dalam hati, nanti kita tidak akan diganggu dengan mereka. Karena kita tidak ada tujuan untuk merusak alam sekitar. Jangan sampai merusak alam sekitar yang ada di situ. Kami dari Padepokan Macan Loreng, apabila ada salah kata, salah ucapan, kami mohon maaf karena kami hanya manusia biasa. Dan di-share video kami sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq walhidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.